Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Kemarin sore itu tanggal 13 Maret 2025 kami melihat, kami mengikutinya dari YouTube, bahwa ada RDP, rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Sekretaris Mahkamah Agung dan juga Dirjen Badan Peradilan Umum. Nah, di dalam RDP itu kami memang tidak mengikuti secara keseluruhan itu, tetapi kami mengikuti ketika Bapak Beni Kaharman, salah satu anggota dari Komisi 3, itu bertanya dan juga menyampaikan semacam keluhan-keluhan yang diterimanya dari masyarakat. Nah, di dalam rapat dengar pendapat itu kami mendengar apa yang dimintakan oleh Bapak Beni Kaharman. Nah, kenapa ini menjadi tertarik untuk kami respons? Karena terus terang, kami pun sedang mengalami masalah yang sama seperti yang dipaparkan oleh Bapak Beni Kaharman. Jadi di dalam RDP itu, rapat dengar pendapat itu, Bapak Beni bertanya kepada Sekretaris Mahkamah Agung, ada berapa perkara yang sampai saat ini yang tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan eksekusinya, meskipun perkara itu sudah BHT, sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi Bapak Beni ini mengatakan atau menyampaikan agar Komisi 3 DPR RI diberikan database supaya mungkin mereka bisa memonitor, bisa memantau, mengikuti apa-apa yang menjadi kendala. Jadi di dalam permintaan itu sekaligus juga Bapak Beni mengatakan agar menerangkan atau agar membuat catatan terhadap kasus-kasus yang belum dieksekusi ini, apa kendalanya. Jadi pastilah, karena mungkin banyak sekali masyarakat yang sekarang ini sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegakan hukum, kehilangan kepercayaan. Nah, juga Pak Beni mengatakan ada orang-orang yang mengadu ke beliau dan bahkan mereka baru melaksanakan eksekusi, kalau tak salah saya mendengar begitu, sehingga dimintakanlah data-data itu. Dan memang di masyarakat sekarang kencang sekali beredar isu-isu itu ya. Salah satunya misalnya no viral, no justice. Itu juga sudah dipaparkan oleh Pak Beni. Bahkan nanti kelanjutannya adalah no money, no justice. Jadi kalau tidak ada uang, kita nggak bisa merasakan apa itu keadilan kalau tidak ada uang. Jadi memang kita tidak perlu heran lagi kalau misalnya seperti ada nyanyian Ben Sukatani kah itu yang mengatakan bayar, segala sesuatunya bayar. Nah, jadi kami terus terang sangat tertarik, dan tentu melalui YouTube ini kami harapkan bapak-bapak yang ada di Komisi 3 DPR RI bisa merespon kasus yang kami tangani. Nah, apa yang Bapak sampaikan tentang tidak terlaksananya eksekusi, tentang Bapak memohonkan data-data tentang eksekusi, Pak, langsung saya beritahu Pak sekarang. Saya kasih Pak satu perkara, di mana perkara ini kami tangani. Saya menangani perkara ini sejak tahun 2010. Ada tanah klien kami seluas 26 hektar, terletak di Desa Telaga 7, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bermula tanah klien kami yang 20 hektar ini dikerjakan oleh seseorang yang akhirnya kita tahu juga bahwa seseorang ini adalah suruhan dari bosnya, yang kemudian bosnya ini kami gugat, yang bernama Wagimun alias Akiang. Jadi tahun 2010 itu dikuasai tanah klien kami ini. Pemilik tanah klien kami ini bernama Herbert Pasaribu dan kawan-kawan, karena mereka satu keluarga memiliki tanah ini. Dan perlu diingat, tanah yang dimiliki oleh klien kami ini adalah tanah yang telah bersertifikat hak milik.
Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang agraria, ini adalah kepemilikan yang terkuat dan terpenuh, itu dikatakan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, singkat ceritanya, perkara tanah ini setelah kami adukan ke pidana dan yang menguasai itu pun sudah dipidana, akhirnya kami gugat perdata ganti rugi sekaligus untuk menyatakan bahwa memang Pasaribu yang mempunyai sah atas tanah itu. Jadi Pak Beni, perkara ini perkara nomor 4 tahun 2018 di PN Pakam. Lalu kemudian banding nomor 13 tahun 2019. Kemudian kasasi tahun 2020, kira-kira seperti itu, dengan nomor perkara 1541. Lalu PK dengan nomor perkara 980. Dan di dalam perkara ini dinyatakanlah bahwa keluarga Pasaribu sah memiliki 26 hektar tanah yang dikuasai oleh Wagimun alias Akiang. Lalu kemudian kami memintakan agar perkara ini dieksekusi karena sudah BHT, sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, waktu itu ketua pengadilannya adalah Ibu Rosihan Juhriah. Beliau sudah menyampaikan kepada kami agar distorkan biaya untuk pelaksanaan eksekusi. Tetapi kemudian setelah kami setorkan biaya, eksekusi itu tidak bisa berjalan. Dengan alasan bahwa ada kurang, kira-kira seperti itu, ada satu amar yang kurang, yaitu amar tentang pengosongan. Tidak adanya amar putusan yang mengatakan agar tanah tersebut dikosongkan. Nah, kami sebetulnya waktu itu heran, bertanya, bukankah ketika kami ajukan permohonan ini, bukankah sudah terjadi telaah kasus? Berbulan-bulan ditelaah kasus itu. Harusnya mereka mempunyai pertimbangan dan kajian yang lengkap. Tapi kenapa ketika sudah dinyatakan lengkap, kita setorkan biaya untuk pelaksanaan eksekusi, lalu kemudian itu dikatakan tidak bisa dieksekusi. Nah, singkat ceritanya, kami ajukan untuk melengkapi putusan nomor 4 tadi, kami ajukan gugatan writ for bar by forak atau yang dikenal umumnya putusan serta-merta. Setelah putusan serta-merta itu diputuskan oleh PN Lubuk Pakam, harusnya perkara kami itu yang sudah PK tadi itu harusnya sudah bisa dieksekusi. Tapi lagi-lagi kami sangat menyayangkan karena ketika diajukan oleh KPN yang lama Bapak Thomas Tarigan, ketika diajukan ke pengadilan tinggi mohon eksekusinya, izin pelaksanaan eksekusinya, itu tidak dikabulkan oleh Bapak KPT yang lama, Bapak Panusunan Harahap. Jadi sampai sekarang kasus ini tidak bisa dieksekusi. Dan salah satu yang menjadi alasan KPT Bapak Panusunan Harahap adalah karena perkara putusan serta-merta itu masih ada upaya hukum. Padahal jelas-jelas di dalam putusan serta-merta dikatakan sekalipun ada upaya hukum, banding dan kasasi ataupun perlawanan, perkara ini bisa dieksekusi. Jadi memang Ketua Pengadilan Tinggi yang lama ini, Bapak Panusunan Harahap ini membuat pelaksanaan hukum menjadi kacau di negara kita ini. Jadi Pak, kami melalui video kami ini, karena kami mendengar Bapak menanyakan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum tentang perkara-perkara yang belum dieksekusi padahal sudah BHT. Ini Pak, perkara kami ini Pak, kami mohon Pak, ini salah satu, Bapak boleh menindaklanjuti dan Bapak bertanya kiranya ke Mahkamah Agung, karena terus terang surat kami itu sudah nggak tanggung banyaknya. Kami kirim ke Badan Pengawasan, kami kirim ke Mahkamah Agung, kami kirim ke Komisi Yudisial, karena kami ada menduga pelanggaran etik Ketua Pengadilan Tinggi yang lama, Bapak Panusunan Harahap.
tapi tetap juga tidak bersambut. Tidak ada respon menurut kami. Jadi karena kami mendengar kemarin dalam RDP Bapak dengan Sekretaris MA dan Badilu, dan Bapak, kami masih mengingat statement Bapak mengatakan begini, kalau peradilan hanya memenangkan seseorang yang berperkara di atas kertas tapi tidak mengeksekusinya, itu sama saja bukan keadilan. Nah, ini yang kami alami, Pak. Jadi kami sangat berharap Bapak sebagai wakil rakyat, tolong Pak supaya bisa direspon perkara kami nomor 4 tahun 2018 yang sudah inkrah sampai di PK nomor 980. Kami belum bercerita lagi ini tentang adanya upaya-upaya hukum untuk menghalangi eksekusi, Pak. Paling tidak ada 3 nomor perkara lagi. Ada perkara perlawanan nomor 282 di PN Pakam, ada perkara gugatan baru nomor 151 di PN Pakam, ada perkara di PT UN untuk membatalkan sertifikat nomor 71, tetap juga dikalahkan, dan ini semua tahapannya semua sudah sampai tingkat Mahkamah Agung. Jadi kita nggak tahu ini peradilan ini hanya sekedar euforia saja atau apa. Itu yang kami ingin sampaikan, Pak. Semoga kami mendapatkan tanggapan agar sedikit masyarakat ini bisa melihat secercah keadilan. Terima kasih, Pak.